Apa yang harus dilakukan jika suami selalu menyakiti perasaan istrinya? Maksudnya menyakiti gini, Ustaz, sikapnya itu cuek banget di rumah, Ustaz. Di rumah gak pernah ngobrol, dan di WA cuma dibaca aja, gak dijawab. Wah, terus kemudian ini terjadi karena awalnya si suaminya ketahuan selingkuh, Ustaz. Tapi setelah ketahuan selingkuh, sekarang dia malah playing victim, seolah-olah terzolimi. Karena apa? Karena istrinya mengadu pada keluarga besarnya, sehingga akhirnya sekarang istrinya itu dicuekin dan seakan-akan dianggap nggak ada istrinya di rumah. Ini bagaimana sikap belakang seorang istri? Ibu lebih terbuka komunikasi ngomong atau tertulis? Ngomong. Kalau ibu merasa lebih terbuka ngomong, ibu ngomong sama dia. Fir'aun. Itu bukan ngomong, itu ngamuk. Tetap macam biasa. Kalau panggilnya abang, abang. Kalau pakai mas, mas. Sebelum ngomong itu, sholat sunat hajat 2 rakaat. Supaya ibu pede, detak jantungnya normal dan tidak emosi. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, aku mau menghadapi salah satu makhlukmu yang pernah kau kirim untuk aku. Kalau bukan karena engkau, kami dulu tak ditangkap hansip. Hari ini aku mau minta kepada engkau supaya aku ngomongku lancar, ya Allah. Dalam hati, jangan diucapkan di mulut, nanti sholatnya batal. Setelah itu salam, baca Al-Fatihah, sholawat pada Nabi, doa minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalau takut, kalau grogi, ngomongnya payah, nanti poinnya hilang, tulis. Poin 1, poin 2, poin 3. Yang pertama, kamu kok cuek ke saya? Kau pikir aku ini tiang listrik? Yang kedua, ini hubungan ini mau dibawa kemana? Dan seterusnya, poin-poin yang rasa penting. Kalimatnya jangan mutar-mutar. Pilih kata yang singkat, padat, tepat, jangan berbunga-bunga. Jangan pilih kata yang mengandung multi makna, multi interpretasi. To the point. Tengok reaksinya berapa hari. Kalau dia berubah, selama ini dia cuek, dia jadi baik. Selama ini dia asik main handphone, dia agak berhenti. Berarti jurus pertama ini mantap. Amin. Kalau jurus pertama tak mempan, dia tak berubah juga, pakai komunikasi tak langsung, pakai WA. Buat poin 1, 2, 3. Kalau bingung cara nulisnya, nanti saya buatkan. Melalui Ustaz Andri saya kirimkan nanti. Kirim ke dia. Mungkin ada orang ketika diajak ngomong, egonya bangkit. Kau pula mau menceramahi aku, ini rumah aku, ini duit aku. Maklumlah dia kan setengah setan. Nah, tapi kalau dibuat tulisan, mungkin nanti dibacanya pas dia tengah malam terbangun atau sedang tenang dibacanya, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Amin. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dia kan ada orang yang dihormatinya di dunia ini. Bisa jadi atasannya, bisa jadi emaknya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi pamannya, bisa jadi nenek mamaknya, bisa jadi kiainya, bisa jadi ustadznya. Pakai lidah orang itu, tapi bahasanya dari kita. Ngomong ke dia, Pak, omongan bapak paling didengarnya Pak, karena bapak kepala dinas. Ini anak buah bapak nih, tolong bapak sampaikan begini, begini, begini. 3 jurus itu tak juga mempan, masuk jurus yang keempat. Ibu punya wali 6 orang.
Tapi wali itu 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Yang ku maksud 6 orang ini, yang pertama ayah, yang kedua ibu tidak wali, abang, yang ketiga adik laki-laki, yang keempat abang ayah, kakek atau datuk, abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Kalau bisa 6-6-nya alhamdulillah. Sebagiannya meninggal, sebagiannya sibuk, berapa yang bisa datang, lalu dipanggillah si abang buah hati beliau yang jiwa tadi. Nah, dulu kau datangkan baik-baik. Kami mengasihi anak kemanakan kami itu ke kau, dulu kan kau datang pakai peci, kami sangka kau ustadz. Mana tahu kami kau rupanya begini. Nah, jadi itulah 4 jurus. Komunikasi langsung ngomong, tak langsung lewat tulisan, melalui orang yang dihormatinya, puncaknya melalui wali. Kalau sudah 4 ini tak juga mempan, maka ibu tanyalah diri ibu, sanggup tak sama dia ini? Kalau sanggup, bismillah, anggap ajalah hidup sama genderuwo. Tapi kalau tak sanggup, dunia ini lapang, Bu. Hidup ini masih panjang. Kita ini mau beribadah, bukan mau memikirkan dia saja. Betul? Itulah 5 langkah yang saya kasih. Paham? Nah, buatlah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Tak juga dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti dia mati ibu sendiri. Dah. Apa nasihat Ustadz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat ustadz-ustadz lain? Kalau ada menyalahkan pendapat ambo, tunjukkan di masalahnya, biar ambo tahu. Ambo kan tak tahu kalau peci ambo kok miring kan. Kurang lain lagi tahu kan. Ustadz miring ya baru ambo luri. Kadang-kadang senyumnya kawan. Ada tuh jamaah senyum kamu. Rupanya pin kau di belakang. Jadi kalau ambo salah lagi tahu. Jadi kalau jamaah lagi tahu ambo salah, ambo tak kecewa. Ambo berterima kasih. Tapi rasanya selama itu ambo tak salah. Sebab ambo tak pernah menurut saya, tak pernah menurut Imam Fulan, menurut kita Fulan. Cuma kadang orang tu tak terbacanya kitab ambo tu. Kitab ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Maka ambo doktornya baru LC. Jadi tak terkunyahnya kajian ambo tu. Sombong saya. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang nan sombong sodaqoh. 600 halaman disertasi. Tesis ambo 300 halaman. Yang menyidang ambo profesor-profesor orang Arab saja. Ambo surang dan pesek saja. S1 ambo Mesir, S2 ambo Maroko, S3 ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau bara orang nan sekolah di 3 negara. Profesor ambo Brunei Darussalam. Almarhum saya nan alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menjawab pertanyaan, tapi nampaknya tidak terkait dengan buku. Cumana nih panitia? Saya jawab aja. Kalau suami lebih mementingkan orang tuanya daripada kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang harus dilakukan? Ini pasti yang ngirim nih istrinya. Jadi sebetulnya masyarakat ini banyak juga ke saya tuh dia bukan bertanya, mau menyindir lakinya.
Dan saya paham itu. Jadi begini bapak-bapak, bahwa bapak punya skala prioritas. Ada wajib, ada sunat muakkad, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang dibolak-balik. Jadi yang paling tinggi kewajibannya itu adalah memberi nafkah. Nafkah anak istri itu 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Orang tua itu juga wajib kita nafkahi. Nah, jadi kalau saya konseling, ada orangnya langsung saya tanya, kamu adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 5 orang Pak Ustadz. Nah, kalian patunganlah 200.000, 200.000, 200.000 untuk orang tua. Orang tua ini kan makannya tak banyak. Tak banyak. Oleh sebab itu 1 juta, 2 juta. Nah, jadi tidak serta merta ditinggalkannya sama sekali. Nah ini. Jadi oleh sebab itu suami mesti tahu bahwa dia punya kewajiban pokok. Orang tua pun wajib juga, tapi dia juga punya saudara, punya abang, punya adik, punya saudara. Itu keseimbangan. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz senang melihat kajian Ustaz di konten, YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika pertengahan mengaji pasti ada iklan yang buka aurat. Nah, ini bagaimana mau ngaji tapi ada iklan buka aurat, kalau tidak ngaji padahal ingin mengaji online? Mohon dijelaskan. Jadi ceritanya gini, kita punya dagangan tahu. Tahu itu halal apa haram? Halal. Haram. Tempe? Halal. Halal. Tapi tempat jualannya yang punya ini tidak 100% muslim. Jadi numpang kios. Numpang kios, di depan kiosnya itu ada gambar orang pakai baju nggak menutup aurat. Kenapa kita mesti pakai YouTube? Karena kita belum punya YouTube syariah. Tapi kalau ada di antara anak muda kita ini datang nanti alumni dari Jepang, walaupun otaknya Jepang tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bebas iklan, bebas rok pendek, maka untuk sementara ini kita pakai wasilah ini. Kalau ada yang begitu-gitu lewatkan, kan Rasul, lewatkan, pencet lewatkan, jangan diulang lagi, lewatkan. Nah, paham? Jelas? Jadi itu di luar kendali kita karena mereka memasukkan iklan, jadi kita lewatkan aja atau tutup mata. Nah, setelah dengar suara Ustaz Somad baru buka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kalau di kehidupan sekarang kan kita pengen sebagai seorang ibu, Ustaz, anak-anak kita meneladani sifatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan cara mendidik anak perempuan dan juga laki-laki, Ustaz? Karena saya pribadi, anak saya keduanya laki-laki alhamdulillah, dan saya melihat kakak saya yang anaknya perempuan itu cara mendidiknya berbeda dengan saya. Dan saya ingin tahu maksudnya untuk pengalaman dari Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti apa dalam mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ustazah. Ustaz, saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Waktu saya di Maroko, dia nelpon, ku tunggu abang pulang atau aku nikah aja. Kata dia, kau nikah aja dulu, karena aku nanti pulang pun tak jelas dah nikah entah tidak. Akhirnya dia nikah dulu. Dia punya anak perempuan. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 1 SMA di pondok pesantren. Doakan supaya jadi anak solihah. Jadi waktu anak perempuan ini lahir tahun 2007, saya pulang dari Maroko. Kata emak saya,
anak ni ku angkatkan ke kau, ini jadi anak perempuan kau. Jadi anak saya yang pertama inilah keponakan saya ini. Perlakuan saya kepada dia, walaupun saya tak punya anak perempuan, beda dengan ke Hazik, beda dengan ke Sami. Kalau ke Hazik ni bahasanya jelas. Hazik di kelas berapa orang? Ada berapa ya, bah? Baik-baik semua kawan? Baik. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Ada yang membuli? Tak ada. Kalau ada, lapor, beres. Tapi kalau sama anak perempuan tak begitu bahasanya, lembut. Karena perempuan ini kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu, yang diingatnya kata-katanya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu. Kalau sama perempuan, yang diingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Maka Nabi tak pernah ngomong ke Sayyidatuna Aisyah itu pakai namanya, dipakainya kata yang paling lembut. Apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau yang orangnya kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya ibnati, wahai putriku, wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku. Semua kata-kata yang lembut-lembut, yang baik-baik dipakai. Beda komunikasi dengan anak laki-laki. Jadi kalau yang lembut-lembut itu dipakaikan ke anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini bisa melambai. Dengan anak laki-laki itu dia bahasanya bahasa tegas. Nah, jadi Nabi kalau kita tengok bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Sayyidatuna Fatimah pulang. Kenapa dia ke rumah Sayyidatuna Fatimah dulu? Ini anak perempuan, perhatian, emaknya sudah tak ada. Dicium kepalanya, dibuat hubungan yang baik. Maka ini adalah salah satu cara hubungan yang baik. Walaupun sayang dengan anak laki-laki perempuan sama, tak boleh dibeda-bedakan. Karena dulu orang anak perempuan ini dilecehkan, diremehkan. Maka kata Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, dinikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Bahasanya lembut, baik. Tamat kemarin sanawiyah, udah 3 tahun dipondokkan, ya masih tahan kira-kira sampai kelas 6. Walaupun saya kalau ceramah menggelegar, kalau ikut ngomong saya itu mesti selesai sampai kelas 6. Tapi bahasa saya tak begitu. Kira-kira 3 tahun lagi tahan kan? Ya, nanti habis ini kuliah ya, habis kuliah nanti terserah. Mau ke Mesir, apa mau di UIN, yang penting nanti pilih, tak paksa. Nah, jadi bahasa kita itu bahasanya komunikatif, bukan main tunjuk main kiri, tak bisa. Perempuan ini perasaannya halus es krim. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim. Karena kalau dia memutuskan perkara, like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Itu maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan makhluk paling misterius, maka dia macam main layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Lebih kurang begitulah.
tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui paham-paham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam, Ustadz Abdul Rahman. Ustadz Abdul Rahman, 2 saja. Kalau tak Abdul Rahman, Abdul Somad. Dan Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai. Maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Obat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia, salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, 1 nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, 1 jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus, ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar. Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15, berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak. Bisa panas dalam dan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kan sebaik-baik mahar perempuan itu yang lebih sedikit maharnya, tetapi serendah-rendahnya mahar perempuan itu tidak merendahkan wanitanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan pemberian mahar putrinya dari pihak laki-lakinya, sedangkan yang diberikan hanya semampunya saja. Di satu sisi kita juga tidak boleh durhaka, Ustaz. Jadi apakah itu dilanjutkan atau dibatalkan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya adik gadis, kakek-kakek yang punya cucu, hadis Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah, kalau dia susah maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, macam-macam yang saya jumpa jamaah. Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz. Ya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh, jangan di masjid, karena nanti jadi fitnah. Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Bahaya nih. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan memegang tisu basah, bengkak matanya. Kenapa ini Bu? Anak saya ini bidan perawat di rumah sakit Pak Ustadz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua. Apa masalahnya? Laki pecandu narkoba Pak Ustadz. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain masalahnya. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu. Apa sebab? Dokter, cerdas, pandai, udah kerja. Jadi kenapa? Malu jumpa orang. Kenapa begitu Pak? Laki-laki nikah
tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari. Kenapa lari menantu bapak tuh? Rupanya belum bersunat Pak Ustaz. Kenapa bisa dapatnya KTP Islam, disogoknya RT RW, Kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Kua, rupanya senapan belum berpotong. Lari sebelum subuh, ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita hari ini rapat Basnas, iya. Tapi Ustaz tidak usah ikut rapat, tuh ada tamu di ruang tamu, biar aja kami rapat. Ustaz ada tamu tuh. Iyalah Pak, saya tengok tamu 2 orang, bapak-bapak, ibu-ibu, rambut sudah putih semua. Assalamualaikum Makcik, Pakcik. Waalaikumsalam. Apa masalahnya nih Pakcik? Apa nih Makcik? Gimana kita mau bercakap, kalian menangis semua. Apa masalahnya Makcik? 5 Pak Ustaz. Apa yang 5 nih? 5 sekali murtad. Anak kami perempuan nikah dengan mu'alaf, sekarang sudah punya anak 3, balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan, ikut dia sama lakinya itu, cucu kami 3 Pak Ustaz. Saya pun bingung, gimana? Saya bilang, nasi udah jadi tai ayam. Udah 5 murtad, bubur juga lagi. Saya bilang, Pakcik, Makcik balik ajalah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Saya kalau saya turutkan marah saya, mengamuk saja. Cuman saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang ini berdua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi. Pilih baik-baik. Apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Haruna Hasim, Pak Haji masukkan, dari Muslimah, kajian Muslimah Batam masukkan, untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota saya datang insyaallah. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi SAW. Tak ada rupanya Abu Bakar itu baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW, andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta bendanya. Tengok juga anakmu. Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas karena saya jauh juga umur saya dengan jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan piring tak mau, tolak. Makan dia di daun. Nah baru tahu nasi sudah hancur lebur. Ya insya Allah kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama, walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam, jam 12 malam orang menelpon, Assalamualaikum Ustadz, salah sambung saya bilang. Tidak Ustadz, betul. Apa cerita ini jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustadz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu.
Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa? Pak Ustadz, laki saya tak sembahyang, Pak Ustadz. Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat, Pak Ustadz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan, Pak Ustadz. Gitu. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik. Doa silahul mukmin. Jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik, memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya, insya Allah. Apakah wanita yang telah berzina lalu bertobat, apakah dia tetap dihukum, Pak Ustadz? Perempuan yang minta dihukum tadilah bertobat atau belum bertobat? Sudah bertobat. Apakah dengan tobat gugur hukumannya? Tidak. Apakah kata Nabi? Dah bertobat kan, pulang saja. Tidak, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustadz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang kini ke Ambo, Ustadz jatuhkan saya hukuman, Ambo gali tanah di situ, Ambo tanam, sore Ambo ditangkok dek Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalian anak-anak, kalau orang tua abak salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua tuh punya dua, nenek mama dengan ustadz. Amak kamu salah, ya. Siapa ustadznya? Oh, Buya. Arahkan. Lidahnya pakai lidah Buya, tapi cakapnya pakai cakap. Jangan kalian ngasih tahu. Tong-tong lah ngaji sama Ustaz Somad, pulang dari siko, abak, amak duduk siko. Assalamualaikum. Bukan itu caranya. Pakai lidah orang lain. Pinjam lidah orang lain. Nenek mama. Ustaz, yo, abak ambo kau tak sembahyang. Aku cekkan nenek mama. Nenek mama peko melurikannya. Nenek mama, cuma nasihati abak ambo tak sembahyang. Kecek nenek mama, ambo pun tak sembahyang juga. Tentu nenek mama tu ada lo seniornya lagi. Ada nenek mama senior, ada nenek mama junior. Itu. Jadi tak bisa. Ambo pun tak bisa mau menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih hidup, almarhumah mak itu puasa apa tu tak ada dalilnya. Aduh kecil ustaz kami. Lama betul. Berarti ambo kau tak ustaz ni matanya. Ya di dekat rumah tu ada surau Al-Makmur namanya. Habis asar wirid Yasin ngaji. Aduh, ustaz kami di surau tu. Berang ambo, atau ambo masuk TV ambo tunjuk. Itu ustaz yang paling hebat tu aja. Ambo bawanya tabligh akbar pengajian. Ambo tunjukkan bahawa jamaah ambo banyak. Pulang dari situ ditanya, wah angado memelihara jin ni.
Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Namun tanya lama-lama kecilnya, tak pernah nampak aku kau tua sih. Jadi rupanya awak di mata gaek awak itu tetaplah anak ketek nan 2 tahun. Biarpun awak lah kan, tak pernah. Betul tak teman? Iyo. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang di mata gaek, di mata awak tetaplah anak ketek umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahinya, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah, bukan sagannya. Sholatlah, lucu gitu. Jadi pakai lidah orang lain. Apa lewat ke areh, entah-entahlah ngaji, menyinggung perasaan dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir, mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Boleh. Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ini yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, ke anak-anak muda, jangan melawan ke gaek, ke amak. Tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Menolong diri kita dalam politik, ekonomi dan agama di masa yang penuh keraguan ini. Bagaimana Pak Ustadz? Ini bahasanya bahasa-bahasa puitis nih. Menolong diri kita dalam politik, pilihlah orang yang memperjuangkan agama dengan kekuasaannya. Nggak ada yang baik Pak Ustadz. Terus pilihannya berapa? 2. Antara apa? Antara setan sama iblis. Pilih setan. Apa dalilnya? Akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara mudarat terberat. Itu ada dalilnya. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma 2, makan babi sama mati. Pilih mana Bapak Ibu? Diam. Mana bisa? Pilihannya 2, makan babi atau mati? Makan babi. Sementara dapat pisang. Kalau udah dapat pisang, jangan makan babi lagi. Datang kawan bawa pisang, bro ini pisang, enggak sedap babi ini. Tak bisa. Ini darurat. Nah ini dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi Pak Ustadz, begitu juga. Saya ini dililit riba Pak Ustadz. Ada aset yang bisa kau jual, ada. Jual aset, bom riba nih, bam, tutup dia. Jangan bergelimang riba lagi. Tak bisa Pak Ustadz. Kalau saya bom ini meledak semuanya. Hiroshima Nagasaki Pak Ustadz. Oke, bayar cicilan itu sampai lunas, tapi jangan jebakkan lagi dirimu dengan penuh kesadaran. Dalam bidang agama Pak Ustadz, oh Jambi negeri para ulama. Malam tadi kami lewat di daerah mana tuh Bang? Pesantren tua-tua. Tahun 1914. Pesantren lebih-lebih sahabat semua. Bisa pula orang Jambi bertanya, ragu dalam masalah agama. Kalau ada orang di Papua nanya ragu masalah agama, lalu selama ini kemana aja guys? Masalah agama. Ini negerinya. Yang kita kaji dari tadi ini kan ulama-ulama ini. Oleh sebab itu hadiri kajian setiap Jumat pagi, membaca kitab Sairus Salikin jam 6 bersama Tuan Guru Solahuddin Sarkawi di pesantren Kumpai Darut Tauhid. Tadi jam 6 pagi tadi. Banyak tokoh-tokoh masyarakat. Bukan tanggung-tanggung, profesor ada situ. Pejabat-pejabat ada situ. Hebat-hebat. Saya tengok dengan mata kepala sendiri. Kitab yang dibaca Sairus Salikin. Penulisnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falembani orang Palembang. Yang ini Abdul Somad Al-Pekanbaru nih. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, kita sebagai guru kadang-kadang risau ya.
hal apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar siswa-siswi kami yang berbeda karakter untuk menjadi Sayyidah Fatimah. Karena sekarang ini siswa kami itu selalu belajar menggunakan media sosial. Setiap hari guru selalu mengingatkan, tolong media sosial ini dilihat dan dibaca yang baik-baik saja. Kadang-kadang ada selebar gitu ya, hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam media sosial. Kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak Ustadz doa yang mustajab bagi kami untuk anak-anak didik kami berubah menjadi Sayyidah Fatimah? Dan kami berharap peserta didik kami menjadi yang dapat mengantarkan orang tuanya ke surga. Karena saya takut pendidikan sekarang ini kacau balau bagi kami ya. Mungkin orang tua di sini merasakan anak-anak semua selalu menggunakan media sosial dan HP. Itu saja Pak Ustadz dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam tanggung jawab guru. 10 jam dia di sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Dari mulai di rumah dia jam 6, 7, 8, 9, 10, jam 11 mungkin dia tidur, 12, 1, 2, 3, 4, 5, membangunkan sholat subuh sampai sarapan jam 6, berangkat sekolah 7, 14 jam tanggung jawab orang tua di rumah. Guru bukan lawan orang tua. Aslinya anak ini 24 jam diurus ibu dan bapak. Tapi karena bapak ibu mau mengurus negara, PNS, ASN, mau mencari nafkah, mau bekerja di pasar, mau bertani, mau berkebun, mau nelayan, maka ada orang menolong kita. Itulah dia bapak ibu guru di sekolah. Makanya kalian bekerja sama. Ada persatuan wali murid, bertemu berkala sebulan. Tapi saya tidak merendahkan, menyepelekan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Saya anak keponakan saya wajib masuk pesantren. Ponakan yang pertama masuk pesantren. Ponakan yang kedua masuk tahfiz di Bogor. Azik belum lagi karena masih SD. Saya hanya wajibkan di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak ada tawar-menawar, wajib pesantren. Karena saya tak sanggup mengontrol TV, handphone, gadget. Bagi kalian yang sanggup, silakanlah bagi sama guru. Full day, siang, malam di rumah. Tapi saya pribadi, saya tak sanggup mengawal handphonenya, sinetronnya, dramanya, macam-macamnya, pergaulannya. Bagaimana nanti kalau dia cabut di sekolah? Bagaimana nanti kalau dia dibawa kawannya? Bagaimana nanti kalau dia pura-pura sakit rupanya? Bagaimana nanti? Berkecamuk pikiran saya. Kalau sampai nanti saya di luar ceramah, maka yang paling aman, kacau balau lah judul ceramah saya jadinya. Kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Khairun Nisa. Fatimah Pak Ustadz? Oh iya, Khairun Nisa keponakan saya. Bagaimana supaya saya fokus? Saya serahkan ke pondok pesantren. Tapi bagi Bapak Ibu yang mampu berbagi dengan guru, berbagilah. Ini poin yang pertama. Saya untuk Bapak Ibu tak saya paksakan, tapi untuk diri saya, untuk keluarga saya, tidak ada solusi lain pondok pesantren. Tapi pondok pesantren pun kita tak yakin Pak Ustadz. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. 0,000 sekian 1%. Masih banyak lagi yang baik-baik, yang betul-betul. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selama ibu, kenapa tak bapak? Bapak sibuk pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, litang pukang. Selama ibu masih lagi aktif macam mesin pompong rusak, insya Allah selamat.
Insya Allah selamat. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, ini duit mana yang ku kasih kemarin mana, kunci mobil mana, kunci motor mana, kau insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam, dunia sudah kiamat. Siap ibu merepet? Lanjutkan. Kalau ibu sudah diam aja, anak kita mana pak? Anak kita mana ma? Entah. Katanya anak kita keluar jam 12 cabut. Nggak apa-apa. Anak kita katanya dibonceng orang, kita dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia, jangan sampai. Jadi datanglah jamaah. Ustaz Somad tolong nasihati anak saya. Anak bapak kelas berapa? Kelas 3 SMA mau kuliah, sekarang bingung, tak tahu entah kemana arahnya. Saya bilang saya tak bisa menasihati anak kelas 3 SMA, anak saya masih SD. Tolonglah saya Pak Ustadz, saya pakai jurus mak saya. Habis sholat Jumat, nanti di samping Masjid Namiroh kita makan. Walaupun rumah makan di samping Masjid Namiroh itu rumah makan paling berbahaya. Karena tulisannya di situ, bini patamu. Pekanbaru, nanti pergilah kalian ke rumah sakit. Lalu kemudian sampai di situ anak. Jangan fokus ke situ. Ini, itu tadi perempuan tuh tak fokus ke isi, dia lebih fokus ke kata-katanya. Terbukti kan? Nah, habis sholat Jumat duduklah saya sama bapaknya, anaknya di depan. Saya pakai jurus mak saya. Mak saya dulu ke kami begitu. Kau mau sekolah apa berbini? Langsung dia. Kau mau sekolah apa berbini? Mak saya dulu gitu. Kata dia mau sekolah Pak Ustadz. Di mana? Saya mau ambil politeknik. Politeknik mana? Di Pekanbaru aja Pak Ustadz. Saya bilang sama bapaknya, nih mau dia kuliah. Bapak bilang tak mau. Mak saya dulu gitu. Kau mau sekolah apa berbini? Mau sekolah mak. Kalau sekolah, ku carikan. Walaupun aku tak ada duit, ke ujung dunia kau sekolahkan. Tapi kalau udah sekolahnya kau macam-macam. Tegas, to the point, tak bertele-tele. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ceramah tuh tegas, itu bahasa ibu saya. Tak ada main-main ceramah, itu bukan saya. Jadi selama ibu masih tegas, kau kalau macam-macam kau sama laki-laki, ku tarik lagi, ku nikahkan kau. Habis itu kau gunting, kau habis hamil, kau nanti melahirkan, kau tak sekolah, kau jadi mak-mak, siap? Jadi selama masih to the point. Yang ketiga doa. Yang pertama apa tadi? Pesantren. Yang kedua tegas. Yang ketiga doa. Doa nomor 3. Datanglah ibu-ibu. Ustadz Somad, tadi saya lewat di rumah almarhumah emak Ustadz. Oh, ibu pernah ke rumah emak saya? Iya, dulu waktu masih hidup saya sering ke sana. Maka tadi waktu saya lewat, saya ingat saya WA Pak Ustadz. Apalah dulu cerita emak saya waktu dia masih hidup itu dulu sama ibu tentang saya. Kata dia kalau jam 22 malam, dia doa di depan pintu kamar Ustadz, berzikir dia. Apa dizikirkannya? La ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. Setelah itu baru doanya, ya Allah jagalah anakku ni, Allah jagalah anak. Tak pernah sekalipun dia cerita ke saya, jamaah itulah yang cerita ke saya. Setelah 3 tahun dia meninggal, baru saya tahu bahwa dia mendoakan saya. Barulah saya paham, oh rupanya aku selamat nih menumpang tua. Saya bawa ke Medan, sholat di Masjid Raya, nginap di depan Masjid Raya, datang kawannya. Saya mengawal di bawah, kita bawa ke kamar, jangan, di ruang tamu. Kita bawa ke kamar, mak, tak usah, di lobi aja bawa. Saya dengar, tapi saya nguping cerita mereka berdua. Apa kau doakan anak kau nih? Apa kata dia? Kubacokan Fatihah. Berapa kali? 100 kali semalam. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada satu tempat khusus di rumah ruang tamu kamarnya itu, ada rehal, ada Quran,
ada tasbih, buku zikir, saya simpan dalam satu tas untuk menunjukkan ke cucu cicitnya dulu, begini nenek kalian dulu mendoakan aku. Kalau tak serius dia mendidik aku, sudah jadi hantu sekarang. Saya nih kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin Medan, kelas 3 Nurul Falah Indragiri Hulu, satu-satunya sekolah yang mau menerima saya. Nurul Falah. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 pindah tiap tahun, tuh anak baik apa anak jahat? Orang sebaik ini kalian bilang jahat. Nah, kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Al-Wasliyah Medan Simpang Marendal Singamangaraja, kelas 3 itulah sekolah itu satu-satunya yang mau menerima, karena sudah tak sekolah berbulan-bulan, tak ada surat pindah. Dia mencari mana sekolah yang mau menerima. Mau sekolah itu menerima, dibawakannya tikar bantal, diletakkannya di asrama. Tolonglah terima anakku nih Pak Ustadz, ku sembah Ustadz, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala, terima anakku nih Pak Ustadz. Saya itu tak mau sekolah. Andailah mak saya waktu itu tak berjuang, model biar-biar aja, dah jadi apa saya sekarang? Maka saya tulis di makamnya itu, ini adalah makam perempuan yang luar biasa yang sudah melahirkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCDE SE PhD, bukan perempuan biasa. Biar semua perempuan tahu, dididiknya anaknya jangan pernah putus asa mendidik anak, walaupun anak itu pindah sekolah sampai 3 kali macam aku. Jelas? 1. Pesantren. 2. Arahkan tegas. 3. Mendidik anak laki-laki bukan senang, bukan mudah. Apalagi zaman kami dulu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya dengan adik saya tinggal di Pekanbaru. Orang tua di kampung. Sebulan sekali datang dia. Pulang kami sekolah, dibelikannya satu rumah, dibelikannya sepeda motor. Pulang kami sekolah, tengok berserak semua botol-botol parfum. Kata adik saya, kenapa botol parfum ini pecah? Kusangka khamar, kata dia. Tengoknya botol parfum, dia tak tahu, dia tak baca. Disangkanya kami minum khamar, dipecahkannya semua. Surat-surat yang masuk periksanya semua. Mana ada kami punya cewek? Habis kena sensor. Bukan main biar-biar aja. Alhamdulillah saya selamat, adik saya selamat. Tapi pesan dia, anak kalian mesti selamat. Apalagi waktu anak adik saya perempuan. Oh, jangan sampai pakai celana sempit. Umur 5 tahun keponakan saya itu pakai tudung labuh baju panjang. Asal datang saya ten-ten, pontang-panting ke dapur mencari baju panjang, baju kurung. Manggil saya, manggil uak balik, gawat. Tak boleh macam-macam. Alhamdulillah berkat doa orang tua itu. Sampai sekarang kalau balik dari pesantren saya tengok bajunya panjang, jilbabnya panjang. Efek dari pendidikan nenek dulu. Kami tak sanggup, saya sibuk, adik saya sibuk, dibawanya cucu-cucu ini naik angkot di Pekanbaru, membawakan cucu ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman. Karena di situ ada Ustadz Khairun Nas Jamal membacakan Quran pagi. Duduk di situ nengok cucu-cucu. Habis itu baru dibawanya, ditengok supir angkot, jumpa sama orang di pasar. Di jalan, tepi jalan, aduh ibu, bawa cucu bahaya 2 orang. Kok sampai hati anak ibu membiarkan begini? Siapa anak ibu? Ustadz Somad. Dia diantar orang itu pulang. Sering dia diantar orang itu pulang. Makanya kalau ada sekarang mak-mak, ibu-ibu tak membawakan anaknya. Waktu dia membawa cucunya itu ke masjid dari Panam ke Masjid Ar-Rahman itu umurnya 70 tahun.
sanggup dia membawa. Tak pernah tinggal tahajudnya. Meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Saya menganggap hidup saya adalah buah dari doa dia. Selalu saya sampaikan ini. Orangnya sudah meninggal. Kalau muji orang hidup tak baik. Orang sudah meninggal kita sebutkan supaya motivasi ke ibu-ibu, supaya ibu masukkan ke pesantren. Bagaimanapun ulah dia ibu arahkan dengan putus asa, dan doa tak pernah putus. Bacakan la ilaha illallah 1000 kali, bacakan al-fatihah 100 kali, lembutkan hatinya ya Allah, insya Allah ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa, mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, ibu dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan. Mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Qobo'an Ustaz. Qobo'an. Nanti habis sholat asar, dia sholat sekali lagi. Usolli fardhu al-asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwan,
Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha sholat Ustadz Sarwat, tulis, langsung dapat jawabannya. Qadha sholat yang terlewat, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, rumah fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau sholat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Yang besok gara-gara ini nanti habis asar qadha, sholli fardul asri 4 rakaatin qadhaan. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid bapak orang tak paham, ditengoknya ada sholat ba'diyah asar, langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Masya Allah, inilah anak yang berani luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tanda tangan, tempatnya pun dia yang menunjukkan. Hebat. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Pertanyaan tadi ada satu di handphone, bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Quran. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid, buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid, gak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat?